Dukung Jokowi. Disuruh siapa? Disuruh yang bawa. Siapa? Kenapa mau? Dapat duit. Duit. Dapat duit gimana? Dikasih uang capek. Dikasih berapa? Berapa? 30. Udah dibayar belum? Belum. Ya makin koordinatornya mana? Demo apa? Jokowi. Demo Jokowi. Dibayar 85.000. Biar apa Jokowi? Artinya kamu dibayar berapa? 85. Siapa yang bawa mas? Nggak tahu, nggak tahu sama sekali gitu. termul pulang demo pada disorakin. Aduh kasihan banget. Jadi infonya gini guys ya, mereka tuh bukan dapat nasi kotak, tapi nasi bungkus ya, nasi bungkus yang pakai itu loh, pakai kertas minyak itu ya. Terus menunya itu tumis buncis, orek sama telur sambelin. Tapi telurnya yang kecil-kecil yang seperempat isi 5 itu. Kasihan banget. Udah begitu naiknya angkot lagi. Bukan bis pariwisata, bukan. Naiknya angkot tahu. Nggak tahu deh. Kalau ongkos ya pasti dapat lah ongkos ya. Tapi besarnya berapa tuh kita nggak tahu. Mungkin ya 17.000 sampai 21.000 lah dapatnya. Nah ini nih kan kayak ini nih. Yang tukang antar galon nih. Tukang antar galon si alor tuh. Wah. ya ampun ya. Aduh. Kasihan banget. Aduh, udah pulang disorakin, dapat nasi menunya kayak begitu, naiknya angkot pula. Ini termul ini. Hah? Ini termul nih, semua termul pada bubar ini. Ini ternak-ternaknya si Jokowi. Nah. Termul semua ini. Berapa dibayar, Pak? Ah, berapa sekali show dibayar? Ah, bikin malu. Nah, ini dalangnya ini. Ah, ini termul paling gila ini. Lagi ini nih termul gila ini. Bikin malu bangsa aja kau. Kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita mau. 85.000 nanti lagi jangan main. 85.000. 85.000. Manggarai. Semua di Manggarai. Selain Manggarai siap mana lagi? Udah dibayar belum? Belum. Ya makanya lagi nanti ngapain aja kalau dibayar bisa ngapain? Koordinatornya mana? Ada ini sekolah, masih sekolah apa gimana? Kuliah? Sekolah? Masih udah nggak sekolah? Pengangguran ya? Sama ibu ngapain? Besok jangan ya. Pulang aja. Ya. Udah ya. Pulang aja ya. Itu disuruh ngapain tadi? Disuruh ngapain? Dibayar 50. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh? Ambon. Nggak tahu Ambon apa. Oh, yang nyuruh Ambon. Buat apaan? Ambon apa? Lagi nggak? Demo apa? Jokowi. Demo Jokowi. Dibayar 85.000. Biar apa Jokowinya? Tahu saya dia ngomong gitu doang. Udah nanti lagi nggak boleh ya? Jangan ya. Udah jangan. Kamu rakyat kecil. Pulang aja. Bilang pulang. Nggak mau di. Demo Jokowi nggak taunya dibawa ke kubu sana. Kasih dulu. Untuk apa? Nggak tahu. Belum tahu. Artinya kamu dibayar berapa? 85. Dibawa oleh siapa? Yang bawa tadi? Ambon ada. Oke. Ya udah. Ya, Pulang aja. Siapa yang bawa mas? Nggak tahu sama sekali gitu. Terima kasih. Kalau sampai kita tunjukkan ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik. Nah, kalau yang ini pengacara muda ternak. Kurang termul lagi nih, ternak negara. Disuruh belajar hukum, disuruh pinter,
disuruh generasi muda itu lebih arif, terbuka, lebih bijak, tapi ini terlilit oleh ternak negara. Jadi nggak konsisten dengan kuliahnya, itu nggak konsisten. Sekarang pertanyaan saya, apa sih ya urgensinya itu kalau hanya menunjukkan sesuatu yang dipermasalahkan, apa beratnya gitu loh, apa beratnya gitu loh. Ini apa masalah goblok-goblokan aja. Kalau penegak hukum caranya seperti ini, misal saya ini nyupir, saya punya STNK, saya punya SIM, di depan saya ada operasi, wajib nggak polisi itu menanyakan STNK atau SIM saya? Wajib. Apa saya cukup bilang saya punya gitu? Goblok banget polisinya kalau itu mau. Gitu loh. Penegak hukumnya goblok banget. Saya punya STNK, Pak. Saya punya SIM, Pak. Udah gitu suruh jalan. Jadi pengacara muda itu yang cerdas. Sebenarnya Anda itu cerdas. Bapak kamu cerdas, ya. Jadi sekarang jadi linglung karena jadi ternak. Ya, bapakmu sudah masuk ke kabinet, anaknya jadi pengacara dari ternaknya negara. Itu loh. Ini logika saja, Om ternak negara. Itu loh. Ya, sekarang kalau polisi mengajari seperti itu. Oke, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video pada sore hari ini yaitu menggemparkan lagi Jokowi untuk membayar pada pemuda-pemudi. Nah, di sini dikatakan atau menurut netizen, nah kalau Jokowi belum dipenjara pasti termul cukup 35.000. Nah, per orang dibayar 100.000, dikasih kan ke orangnya 85.000. Begitulah kerjanya si Jokowi ini. Biasanya bohong sama penipu-nipu doang. Nah, yang uangnya diterima aja nggak apa-apa, tapi perintahnya nggak usah dituruti. Nah, sudah waktunya untuk mengadili pembohong dan penipu rakyat yang menghalalkan segala cara untuk menutupi segala kejahatan atau dinasti selama berkuasa. Nah, jika kau kejam benar pengkhianat ruangnya dikorupsi atau di orangnya disuruh demo mengacaukan bangsa. Nah, kasihan raya yang tak mengerti hukum dan kebenaran dijadikan tameng oleh King Solo untuk menutupi kepalsuan dan kebohongan demi keserhakan keluarga si Jokowi. Kasihan raya ditipu demi manusia serakah. Nah, orang itu sudah biasa nimbulin dan bohong serta ngakal menghasilkan segala cara yang untuk kebiasaan mencari kebenaran untuk diri dan keluarganya. Nah, kalau pendukung Roy Suryo mah murni ingin negeri ini baik benar, bukan rekayasa kayak Jokowi. Nah, untuk mempertahankan martabat maruah harga diri agar tidak bisa terbongkar lagi kebohongannya, semua aset harta dipertaruhkan untuk membayar para pademo. Nah, bayaran makin demo kemari pun juga pademo bayaran disuruh membuat kekacauan, sudah sampai segitu ambisiusnya. Nah, menghalalkan segala cara untuk bisa menang dan tetap berkuasa. Nah, menurut netizen ini kasihan sekali orang-orang yang tidak tahu apa-apa, kemiskinannya dimanfaatkan untuk menutupi kebohongan penjabat terutama Jokowi. Nah, termelotaknya didengkul atau mata hatinya buta ditutupi oleh pencitraan, kebohongan dan bansos si Mulyono sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran. Nah, kertas koran pun bisa terlihat ijazah asli kalau yang ditunjuki si Mulyono. Nah, cari pelaku yang mengerahkan masa bayaran itulah gaya PKI. Nah, andalan si Jokowi main duit, bansos, nipu rakyat kecil, dapatnya cuma buat 1 hari hidup. Tapi rosanya puluhan tahun negeri ini. Nah, asli sangat memalukan. Uang korupsi Jokowi dibuat biayain ngasih makan termul yang cuman dikasih uang di bawah 100.000 kok mau ikut demo. Nah, pakai bayar pendemo berarti ketakuan
ketakutan Jokowi. Nah, pantas saja juga Jokowi pemilu presiden menang terus. Buat pemenangan ijazah aja mengerahkan banyak warga buat demo. Per orang dibayar dengan rupiah dan nasi bungkus. Nah, mantap biar penegak hukum tahu gimana kebusukan si Jokowi ini. Nah, memalukan PKI-nya memang asli nggak terbantahkan lagi. Nah, kemudian inilah Jokowi uang korupsi dibagi untuk termul dasar penghancur bangsa Jokowi ini. Nah, kemudian masalah mul-mul inilah wanali rojiun. Nah, liciknya Jokowi rakyat dijadikan boneka. Kasihan diminta ikut demo bela dibayar 85.000 per orangan. Nah, yang dibuat bayar termul hasil haram. Nah, termul ternak Mulyono ternak negara. Nah, hitung para termul latihan mental biar kuat kalau disoraki orang lain. Nah, kemudian orang se-Indonesia ini kok gini banget ya, harusnya tangkap orang-orang ini dengan tuduhan penerima suap sekalipun hanya dengan nasi bungkus. Nah, mau full atau separuhnya kebiasaan peternak, tidak akan terjadi apa-apa. Hai termul-termul, sebelum alam menurunkan bencana yang lebih dahsyat, bukan kalian aja yang kena. Dampaknya kita semua akan binasa, yang benar disalahkan yang salah. Nah, bela mati-matian sadar termul-termul, permulaan pemimpin itu benar tidak kalau main uang. Hebat sekali relawan Projo dan Freddy bersatu orang itu bawa buat demo. Di Polda Metro Jaya katanya orang yang mencintai Jokowi ya. Keras sekali teman-teman ya. Ayo Bang Roy semangat dalam menegakkan kebenaran, dikupas tuntas ijazahnya Mulyono yang saat ini masih buram, masih goib. Tifak MSU ditunjukkan. Nah, Jokowi mengerahkan demonstran bayaran aneh. Bayarannya 35.000. Kok aneh, kok nggak bulan 50? Ngeri sekali otak si Jokowi ini. Nah, kemudian kasihan negeri ini dipermalukan. Sadarlah wahai penguasa, jadikanlah negeri ini beradab dan bermurni. Nah, Mulyono uang hadol korupsi dibagi-bagi pakai nyawa ternak Mulyono. Sedih lihat negeri ini. Nah, yang banyak yang bermental budak cuma karena sang pembohong dan penegak hukum yang selalu ugal-ugalan. Nah, urusan negara ini kalau raya diprovokasi dan dibayar kayak ini demi melindungi kejahatan pribadi sendiri dan harus mengorbankan rakyat yang tidak mengerti hukum. Nah, ini sangat memalukan sekali di negara kita. Nah, sudah terbukti dengan jelas, sejelas-jelasnya karena terus berupaya untuk mengorbankan atau mengaburkan yang dengan membayar siapapun untuk membela kebohongan si Raja Kodok. Nah, seharusnya Pak Polisi kok nggak gerak cepat, didik yang itu bermoral.